Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, hebat, hebat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan, pengajaran yang kita alami pada saat ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, Ki Hajar Dewantara di dalam membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Menurut beliau, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Beliau, Ki Hajar Dewantara, mengartikan pendidikan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Itu tentang pendidikan dan pengajaran. Maka Ki Hajar Dewantara mencetuskan tujuan pendidikan adalah untuk menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan, Ki Hajar Dewantara ini adalah memiliki konsep yakni yang disebut dengan menuntun. Kita harus memperhatikan dua aspek dalam menuntun anak, yakni yang pertama ada menuntun kodrat alam, yang kedua adalah berkaitan dengan kodrat zaman. Menuntut kodrat alam ini adalah yang diartikan dengan sifat atau bentuk anak-anak kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kita menuntun kodrat alam anak, bahwa anak ini memiliki alam yang sangat menentukan, baik alam pribadi, lingkungan teman, dan lain sebagainya yang membentuk anak ini, sehingga anak ini betul-betul menjadi anak-anak yang diinginkan, didambakan oleh setiap guru dan para Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam hal ini, maka pendidikan yang paling penting bagi anak adalah yang paling utama adalah pendidikan keluarga, di mana di situ anak-anak mulai dibesarkan dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, kodrat zaman ini adalah kodrat yang juga sangat faktor pendukung kepada anak-anak sekalian, karena kita pasti mengetahui bersama bahwa zaman ini akan terus berjalan dan tidak akan pernah berhenti. Maka di dalam kita menuntun anak, kita juga harus memperhatikan faktor, yakni faktor zaman. Di mana faktor zaman, kalau sekarang kita kenal dengan abad 21, maka anak-anak sekalian harus sudah memahami lari kepada digitalisasi pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antar gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kita membimbing, menuntun anak, tentunya kita harus memiliki budi pekerti yang baik, yang kita bisa memberi suri tauladan, tuntunan kepada anak-anak kita bersama. Maka Ki Hajar Dewantara di dalam memberikan statement, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Maka betullah tiga konsep ini yang diterapkan Ki Hajar Dewantara di dalam kita membimbing, menuntun anak-anak kita. Ketika kita di depan, kita bisa menjadi suri tauladan, contoh yang baik. Ketika kita berada di tengah, kita mampu mendorong semangat, potensi karakter anak-anak didik kita. Ketika kita di belakang, kita bisa memberikan dorongan atau support kepada anak-anak sekalian. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam kita menuntun anak-anak didik kita, ini tentunya kita masih ingat bagaimana butir padi, butir jagung yang disemai begitu baiknya, lalu dirawat dan sebagainya, maka akan tumbuh bibit itu menjadi baik. Tetapi ketika bibit jagung itu, walaupun bibit jagung itu bibit yang unggul, tetapi dalam kita merawatnya kurang baik, maka akan menghasilkan hasil yang kurang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikianlah pemikiran Ki Hajar Dewantara
di dalam memberikan ilmu kepada kita, bagaimana kita mengajar, bagaimana kita menuntun anak-anak didik kita supaya mereka menjadi anak-anak mencapai hidup yang bahagia, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Demikian, salam guru hebat, hebat, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.